Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aunila dari kelas 1147 Presensi 24. Kali ini saya akan membawakan ceramah yang bertemakan atau bertopik tentang biografi tokoh terkenal. Tokoh yang saya ambil adalah Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Guru Bahasa Indonesia, Bu Atika Yuliana, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang sosok jurnalis yang sangat aktif di pertelevisian Indonesia dan menjadi sosok inspiratif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beliau adalah Najwa Shihab. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, saya akan mengingatkan kepada teman-teman semua yang menonton video ini untuk senantiasa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di luar rumah. Kita mulai topik bicaranya. Najwa Shihab lahir pada tanggal 16 September 1977 di Makassar, Sulawesi Selatan. Najwa adalah anak dari pasangan Profesor Uray Shihab dan Fatmawati Assegaf. Ayahnya merupakan tokoh ulama besar di Indonesia yang pernah dilantik sebagai Menteri Agama. Najwa merupakan salah satu jurnalis yang memutuskan untuk menikah muda, yaitu pada usia 20 tahun dengan Ibrahim Assegaf, dan sekarang dikaruniai 2 orang anak, Izzat Assegaf dan Namia. Namun putri keduanya harus meninggalkan Najwa Shihab ketika baru 4 jam melihat dirinya. Siapa yang tak mengenal sosok Najwa Shihab? Acaranya, motivasi, dan kritiknya terhadap masalah-masalah di negeri ini. Ternyata ada fakta menarik kenapa Najwa Shihab masuk dan mulai merintis dunia jurnalistik. Najwa ternyata tidak mencita-citakan sebagai seorang jurnalis sebelumnya. Dia merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dulunya bercita-cita untuk menjadi pengacara, hakim, jaksa. Namun rencana Tuhan nampaknya tidak bisa ditebak oleh manusia. Najwa yang dulunya bercita-cita menjadi pengacara, hakim, atau jaksa justru dibelokkan oleh Tuhan dan jatuh cinta terhadap dunia jurnalistik ketika ditawari magang di sebuah stasiun televisi menjelang akhir masa kuliahnya. Bayangkan saja, tinggal menyelesaikan skripsi, namun Najwa Shihab memutuskan untuk terjun ke dunia jurnalis. Begitu mengesankan. Menjadi seorang jurnalis sudah dilakoni oleh Najwa Shihab selama 20 tahun. Bukan waktu yang singkat, apalagi seorang perempuan yang juga punya tanggung jawab yang besar untuk mengurus anak. Namun, Najwa Shihab bisa membuktikan bahwa meskipun ia perempuan, dia bisa mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalani profesinya. Menjadi seorang jurnalis tentu akan berada pada peristiwa-peristiwa penting dan mewawancarai tokoh-tokoh penting di Indonesia. Najwa pun punya pengalaman-pengalaman dalam menjadi seorang jurnalis. Pertama, dia menuturkan dalam sebuah acara bahwa dia pernah mewawancarai sosok B.J. Habibie, Presiden Jokowi, dan masih banyak lagi. Selain itu, dia menuturkan bahwa pengalaman berkesan yang pernah ia liput adalah peristiwa tsunami Aceh. Di situ, Najwa Shihab benar-benar belajar tentang rasa empati terhadap korban-korban yang menderita karena peristiwa gempa tersebut. Ternyata profesi bukan hanya tentang uang saja, namun kita dapat mendapatkan nilai-nilai yang berarti dalam hidup kita. Membahas Najwa Shihab tak lengkap rasanya jika tak menyinggung sedikit tentang acara Mata Najwa. Acara yang sudah terbit sejak tahun 2009
hingga sekarang masih eksis di pertelevisian Indonesia dan selalu menemani kita di setiap hari Rabu pukul 8 malam. Acara Mata Najwa ini merupakan salah satu acara yang kerap kali mengundang bintang-bintang tamu yang sangat fenomenal dan tokoh-tokoh penting di negeri ini seperti presiden, wakil presiden, menteri, dan tokoh-tokoh lain seperti mahasiswa pun juga diundang dalam acara ini. Selain itu, acara ini juga kerap kali membantu dalam menyelesaikan dan menginvestigasi masalah-masalah yang sedang hangat diperbincangkan di negeri ini. Kemampuan seorang Najwa Shihab dalam membawakan acara ini sangat patut kita apresiasi. Bayangkan saja, Najwa bisa beradaptasi dengan lawan bicara yang tak menentu di setiap harinya. Dia bukan hanya nyambung atau paham ketika diajak lawan bicaranya berbicara politik, namun dia bisa nyambung dan cepat beradaptasi ketika bintang tamu atau lawan bicaranya berasal dari latar belakang lainnya seperti entertain, olahraga, ataupun para remaja-remaja yang diundang ke acara tersebut. Ini menunjukkan bahwa Najwa Shihab punya wawasan yang sangat luas. Ini yang seharusnya menjadi contoh dan harus ditiru oleh para generasi muda. Seperti manusia pada umumnya, Najwa Shihab juga pernah berada pada titik terendah di dalam hidup. Najwa pernah mengalaminya pada akhir tahun 2011 ketika Najwa kehilangan putrinya yang sangat amat dia sayanginya. Peristiwa itu menjadi titik terendah dalam hidup seorang jurnalis ini. Dia benar-benar hancur, terpuruk, dan tak bisa bangkit tuturnya dalam sebuah acara. Namun, dia mengatakan bahwa ada sosok ayahnya yang sangat berperan dan selalu menasihati Najwa dan membuat Najwa bisa ikhlas dan tawakal dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ia hadapi. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, dari kisah perjalanan hidup seorang Najwa Shihab di atas, kita dapat mengambil banyak pelajaran yang dapat kita terapkan loh. Apa saja yang dapat kita ambil dari sosok Najwa Shihab ini? Yang pertama, Najwa adalah orang yang punya komitmen yang sangat kuat, kemudian dia juga punya ketekunan, kemudian sikap kritis, keberanian, dan rasa kekeluargaan yang begitu tinggi. Ini patut kita contoh dan patut kita tiru. Para kaum muda terpelajar, kita harus menjadikan sosok jurnalis ini sebagai kiblat atau panutan dalam hidup kita. Menurut saya, ada dua hal penting yang dapat kita tekankan kepada para kaum muda terpelajar yang kita peroleh dari dalam diri seorang Najwa Shihab. Yang pertama adalah keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan yang kedua adalah sikap kritis. Keberanian keluar dari zona nyaman ditunjukkan oleh Najwa Shihab ketika dia berani keluar dari zona nyamannya ketika dia masuk semester akhir Fakultas Hukum. Kemudian dia berani untuk terjun ke dunia jurnalis dan justru malah jatuh cinta pada dunia jurnalis. Ini menunjukkan bahwa para kaum muda terpelajar harus mengikuti langkah tersebut dan berani mengeksplor kemampuan yang ada pada dalam dirinya sedalam mungkin tanpa takut gagal ataupun berhasil. Saya mengutip perkataan dari seorang filsuf Yunani yang cukup terkenal, yaitu Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa di dunia ini tanpa keberanian, karena itu adalah kualitas terbaik dalam hidup selain kehormatan. Jadi untuk para kaum muda terpelajar, beranilah untuk mengeksplor dirimu tanpa takut gagal ataupun berhasil, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kemudian yang kedua adalah sikap kritis. Di masa sekarang ini, di masa kebebasan berekspresi cukup luas dan cukup bisa dibilang semua orang bisa berekspresi dan banyak platform-platform yang menyediakan kebebasan untuk berekspresi. Hendaknya para generasi muda dapat memanfaatkan ini untuk bersikap kritis menyikapi semua yang dialami dan semua yang dia lihat di hidupnya. Jangan takut untuk berbeda pendapat, karena berbeda
itu indah. Saya akan mengutip sebuah perkataan dari Bung Firsa Besari, penulis muda yang tentunya harusnya teman-teman pasti kenal. Dia mengatakan kira-kira seperti ini. Seseorang yang tidak berani bersikap kritis adalah seseorang yang berjalan tapi tidak tahu mana belokan yang tepat. Jadi untuk para kaum muda, beranilah bersikap kritis, beranilah berpendapat, jangan takut salah, karena berbeda pendapat bukan berarti kita buruk, bukan berarti kita salah. Pelangi juga indah karena banyak warna yang berbeda. Beranilah berbeda pendapat. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang ataupun ada yang menyinggung perasaan Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.